Cahaya bulan purnama menerangi jalur pendakian Gunung Lawu yang sepi. Angin dingin menusuk tulang, membawa serta aroma belerang samar dari kawah yang tersembunyi. Arya, seorang pendaki berpengalaman, terus melangkah dengan hati-hati. Sesampainya di pos 5, ia merasakan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dan sunyi. Tiba-tiba, ia mendengar suara riuh rendah seperti pasar malam. Suara tawar-menawar, gelak tawa, dan suara langkah kaki bercampur aduk. Arya merinding. Ia tahu, itu adalah pasar setan Gunung Lawu yang konon hanya muncul di malam-malam tertentu. Dengan keberanian yang tersisa, Arya mendekati sumber suara. Di balik semak belukar, ia melihat kerumunan sosok kabur yang sedang bertransaksi. Barang dagangannya aneh, ada yang menjual tulang ikan, tulang hewan, daging berdarah, dan macam-macam bunga. Seorang sosok mendekati Arya. "Mau beli apa, nak?" Suaranya lembut namun menusuk. Arya terdiam. Ia ingin melarikan diri, namun kakinya terasa berat. Aku ingin pulang," ucap Arya lirih. Sosok itu tersenyum sinis. "Pulang, mudah saja. Tinggal serahkan nyawamu sebagai gantinya." Arya berusaha berontak, namun tubuhnya lemah tak berdaya. Ia terhisap ke dalam pusaran cahaya yang menyilaukan. Saat kesadarannya kembali, Arya sudah berada di tenda, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, itu bukan mimpi. Setelah tersadar dari mimpi buruknya, Arya memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Namun, rasa takut masih menghantuinya. Ia terus menoleh ke belakang, berharap tidak ada yang mengikutinya. Saat melewati pos 5, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suara tangisan bayi terdengar jelas di antara hiruk-pikuk pasar. Arya merinding. Ia tahu, itu bukan tangisan bayi biasa. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara. Di balik semak belukar, ia melihat sosok perempuan berambut panjang terurai, sedang menggendong bayi. Wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala. Arya langsung mengenali sosok itu. Kuntilanak. Kuntilanak itu menatap Arya dengan tatapan kosong. Bayinya terus menangis. "Ambil saja bayiku," ucap kuntilanak dengan suara lirih. Arya ketakutan. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa lumpuh. Kuntilanak itu semakin mendekat, mengulurkan bayinya kepada Arya. "Ambil, nak, biar aku tenang," bujuknya. Dengan susah payah, Arya menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa," jawabnya gemetar. Kuntilanak itu tertawa mengejek. "Tidak bisa. Semua orang menginginkan bayiku. Kau tidak ingin." Arya semakin ketakutan. Ia memejamkan mata, berdoa agar segera diselamatkan. Tiba-tiba, suara kokok ayam terdengar dari kejauhan. Kuntilanak itu menjerit kesakitan dan menghilang seketika. Arya membuka mata. Ia masih berada di tempat yang sama, namun suasana sudah berbeda. Pasar setan itu sudah menghilang. Hanya suara angin malam yang menemani kesunyian. Arya terus berjalan untuk mencari jalan keluar, tapi tidak pernah menemukannya. Arya terjebak dalam lingkaran setan. Setiap kali Arya merasa berhasil lolos dari pasar setan, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Seakan ada kekuatan gaib yang menariknya kembali ke sana. Ia sudah mencoba berbagai cara, dari membaca doa hingga mencoba menenangkan diri. Namun, semua usahanya sia-sia. Malam demi malam, Arya harus menghadapi berbagai macam makhluk halus. Ada yang ingin mengajaknya bermain, ada yang ingin menemaninya, namun sebagian besar ingin mencelakainya. Ia merasa semakin lemah dan putus asa. Suatu malam, saat Arya sedang duduk termenung di pinggir jurang, tiba-tiba terdengar suara lembut. "Mengapa kau terus berlari, nak?" Arya menoleh. Di depannya berdiri seorang nenek tua dengan rambut putih panjang. Wajahnya keriput namun memancarkan aura yang teduh. "Nenek, kenapa saya selalu kembali ke sini?" tanya Arya lirih. Nenek tua itu tersenyum. "Karena kau belum menyelesaikan tugasmu di sini." "Nak, tugas? Tugas apa?" tanya Arya bingung. "Kau harus menemukan jawaban atas pertanyaanmu sendiri," jawab nenek tua itu sambil menghilang dalam kegelapan. Arya terdiam. Kata-kata nenek tua itu membuatnya berpikir keras. Apa sebenarnya yang harus ia lakukan? Mengapa ia selalu kembali ke pasar setan? Arya mencoba mencari jawaban dari makhluk lain. Dengan tekad bulat, Arya memutuskan untuk bertanya kepada makhluk-makhluk yang menghuni pasar setan. Ia berharap ada di antara mereka yang mau berbaik hati dan membantunya keluar dari lingkaran setan ini. Malam itu, Arya berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang gelap.
Suasana mencekam, suara-suara aneh terdengar dari segala penjuru. Tiba-tiba, ia melihat sosok tinggi besar berdiri di tengah kerumunan. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan tubuh yang dipenuhi tato mistis. Dengan rasa takut, Arya mendekati sosok tersebut. "Maafkan saya mengganggu, Tuan. Saya tersesat di sini. Bisakah Anda membantu saya?" tanya Arya dengan suara gemetar. Sosok itu menoleh ke arah Arya, matanya menatap tajam. "Kau ingin keluar dari sini?" tanya sosok itu dengan suara berat. Arya mengangguk cepat. "Iya, Tuan. Saya mohon bantuannya." Sosok itu tertawa terbahak-bahak. "Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini, manusia. Tempat ini adalah rumah kami." Arya merasa putus asa. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia terus bertanya kepada makhluk-makhluk lain yang ia temui. Ada yang mengabaikannya, ada yang menertawakannya, namun ada juga yang bersedia bercerita sedikit tentang pasar setan. Dari cerita-cerita yang ia dengar, Arya mulai memahami bahwa pasar setan bukanlah tempat sembarangan. Tempat ini adalah persimpangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Banyak makhluk halus yang hidup di sini, dengan tujuan dan aturan masing-masing. Setelah berkeliling pasar setan dan bertanya pada banyak makhluk halus, Arya akhirnya bertemu dengan seorang kakek tua berbaju putih. Kakek tua ini terlihat bijaksana dan memiliki aura yang berbeda dari makhluk halus lainnya. "Kau mencari jalan keluar, ya?" tanya kakek tua itu dengan suara lembut. Arya mengangguk. "Iya, Kek. Saya sudah sangat lelah dan ingin pulang." Kakek tua itu tersenyum tipis. "Aku bisa membantumu keluar dari sini, tetapi kau harus bersedia melakukan sesuatu untukku." Arya ragu-ragu. Ia takut jika harus melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun, ia juga sangat ingin keluar dari tempat mengerikan ini. "Apa yang harus saya lakukan, Kek?" tanya Arya. "Aku membutuhkan sebuah benda pusaka yang tersembunyi di dalam gua terdalam gunung ini. Hanya kau yang bisa mengambilnya," jawab kakek tua itu. Arya semakin bingung. "Mengapa saya? Bukankah kakek bisa mengambilnya sendiri?" Kakek tua itu menggelengkan kepala. "Aku terlalu tua dan lemah untuk melakukan perjalanan jauh. Hanya manusia yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk mengambil benda itu." Setelah berpikir panjang, Arya akhirnya menyetujui permintaan kakek tua itu. Ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara baginya untuk keluar dari pasar setan. Sebelum pergi, kakek itu memberikan sesuatu kepada Arya, kantung kecil berwarna hitam. "Apa ini, Kek? Dan untuk apa benda ini?" tanya Arya. "Kamu akan tahu nanti ketika kamu sudah menemuinya di dalam gua. Lemparkan isi kantung itu ke dalam makhluk yang kamu temui di dalam gua." Arya mengangguk, tanda mengerti. "Baik, Kek," ucap Arya. Kakek itu menunjuk sebuah jalan setapak, dan menyuruh Arya mengikutinya. "Ikuti jalan setapak ini, dan nanti kamu akan menemukan gua itu," ucap kakek tua. Setelah berjalan cukup lama mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan sang kakek, akhirnya Arya menemukan gua yang dimaksud. Gua itu kelihatan menyeramkan dari luar, suasananya dingin, gelap, berlumut, dan sedikit berair. Arya menuju ke dalaman gua, dengan hati yang penuh harap dan sedikit rasa takut. Arya mulai berjalan memasuki gua gelap gulita. Cahaya obor yang ia bawa hanya mampu menerangi beberapa meter di depannya. Udara di dalam gua lembab dan dingin, suara tetesan air terdengar jelas di keheningan. Semakin dalam Arya berjalan, semakin banyak rintangan yang ia hadapi. Ada lorong sempit yang harus ia merangkak, jurang dalam yang harus ia lewati, dan jebakan-jebakan berbahaya yang hampir membuatnya terjatuh. Namun, Arya tetap teguh pada pendiriannya. Ia harus menemukan batu bercahaya itu agar bisa keluar dari pasar setan. Di tengah perjalanan, Arya bertemu dengan makhluk aneh yang menjaga gua. Makhluk itu memiliki tubuh seperti ular raksasa dengan kepala manusia. Matanya bersinar merah menyala dan mulutnya penuh dengan gigi tajam. "Siapa kau dan apa yang kau lakukan di sini?" tanya makhluk itu dengan suara yang dalam dan menyeramkan. Arya menjelaskan tujuannya dengan jujur. "Saya mencari batu bercahaya yang diminta oleh seorang penyihir," jawab Arya. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. "Batu bercahaya? Kau mencari masalah? Batu itu adalah harta karun kami dan tidak akan kami berikan kepada siapapun." Perkelahian pun tak terhindarkan. Arya harus bertarung mati-matian melawan makhluk mengerikan itu.
Dengan keberanian dan ketangkasannya, Arya berhasil mengalahkan makhluk penjaga gua itu dengan cara mengambil sesuatu dari bungkusan hitam yang diberikan sang kakek, yang ternyata adalah butiran garam. Setelah melewati berbagai rintangan dan berhasil mengalahkan penjaga gua, Arya akhirnya sampai di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu, terpancar cahaya yang sangat terang. Arya menghampiri sumber cahaya itu dan menemukan sebuah batu yang memancarkan cahaya berkilauan. Batu itu begitu indah dan misterius. Dengan hati-hati, Arya mengambil batu bercahaya itu. Seketika, ruangan itu mulai bergetar dan dinding-dindingnya retak. Arya tahu bahwa ia harus segera keluar dari gua. Kembali ke pasar setan. Dengan tergesa-gesa, Arya berlari keluar dari gua. Sesampainya di pasar setan, ia langsung menemui kakek tua itu. Kakek tua itu sangat senang melihat Arya membawa batu bercahaya. "Terima kasih, Nak. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik," ucap kakek tua itu. Sebagai imbalan, kakek tua itu memberikan sebuah mantra kepada Arya. "Ucapkan mantra ini, dan kau akan bebas dari tempat ini," kata kakek tua itu. Arya mengucapkan mantra tersebut dan seketika ia merasa tubuhnya ringan. Ia melihat sekelilingnya, pasar setan sudah tidak ada lagi. Ia berada di sebuah hutan yang indah.